Semua semangat. Kayaknya tadi nyanyi udah kehabisan energi apa gimana ya? Udah keburu ngantuk. Puji Tuhan. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya ya, 2 hari lagi kita meninggalkan tahun 2024. Biarlah semangat kita harus semakin bertambah. Itu yang jelas ya. Ketika kita mengalami kegagalan di tahun ini, jangan sampai kegagalan itu menjadikan kita tambah terpuruk, tetapi harus menjadikan kita lebih semangat lagi. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kita belajar dari hal-hal kegagalan-kegagalan masa lalu supaya apa? Itu jadi pembelajaran bagi kita masing-masing. Ada banyak orang juga yang mungkin tidak pernah hanya sedikit mengalami kegagalan dalam hidupnya. Karena saya percaya dia belajar dari kesalahan orang lain. Supaya apa? Kesalahan yang orang lain lakukan tidak dialami oleh dirinya sendiri. Kan kalian belum pernah gagal rumah tangga kan? Kawin juga belum. Tapi paling tidak kita belajar, kalau orang mengalami kegagalan rumah tangga, mengapa mereka bisa mengalami kegagalan rumah tangga? Itu harus menjadi pembelajaran buat kita. Supaya apa? Kita tidak gagal dalam membina rumah tangga kelak nanti. Oke? Ketika kita hari ini sedang dalam studi, lagi kuliah, nilai bagus-bagus terus, kita belajar dari teman kita yang kayaknya nilainya jelek terus. Kita belajar mengapa teman kita nilainya jelek terus? Ya karena malas belajar. Kita jangan malas belajar. Kita belajar dari kegagalan orang lain supaya apa? Kita berhasil. Tetapi seandainya kita pernah gagal, itu pun adalah hasil pembelajaran kita ya. Kita belajar dari kegagalan supaya apa? Ke depan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kegagalan itu bukan dosa, tetapi itu adalah sebuah kelemahan. Kalau kelemahan dibiarkan berulang-ulang, lama-lama juga bisa menjadi dosa. Nah, mengapa banyak orang miskin? Karena dia gagal. Gagal apa? Gagal untuk menjadi kaya, ya. Mengapa bisa gagal? Ya karena malas, karena tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Nah, lama-lama pengen cepat kaya, mencurilah dia, korupsi, berjudi dan lain sebagainya. Itulah malah berdosa. Nah, ada kegagalan yang seharusnya ya bisa kita antisipasi supaya kegagalan itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Kan harusnya gagal itu kan sesuatu yang normal dan wajar, tetapi jangan sampai itu menjadi bagian utama dalam hidup kita. Kita tidak mau dicap sebagai orang yang gagal seumur hidup, ya. Kita tidak mau menyandang sebagai Mister Gagal atau Mrs. Gagal. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, pribadi-pribadi yang memiliki masa depan, karena itulah janji Tuhan sendiri buat setiap kita. Masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita mau melakukan yang terbaik, selama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Nah, saya ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan menjelang kita memasuki tahun yang baru. Ya, menjelang kita memasuki tahun yang baru. Ada hal-hal di tahun ini atau di tahun-tahun yang lalu mungkin tidak bisa kita kendalikan. Ya mungkin tahun depan juga tidak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal, banyak hal mungkin yang tidak bisa kita kendalikan. Ada satu filsafat namanya filsafat stoikisme. Apa namanya? Stoikisme, ya, filsafat stoik. Jadi filsafat stoik itu mengatakan begini, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Betul nggak? Kita tidak bisa mengendalikan waktu kita kena macet. Betul nggak? Kalau kita kena macet, itu biasanya respon kita beda-beda. Ada yang marah, kesel ya, marah-marah gitu, kesel karena pengen buru-buru, lagi buru-buru, kejebak macet, kita bisa kesel. Yang kedua, bisa lagi ngarang lagu, gitu ya, ngarang lagu. Kalau pencipta lagu biasanya lagi kena macet dia bikin lagu. Itu ada teman saya Jonathan Prawira tuh kayak gitu, lagi kena macet dia bikin lagu, dapatlah satu lagu gitu ya. Terus ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapain, mau marah karena dia terlalu rohani nggak boleh, itu dosa. Mau cepet nggak bisa, ya udah dia nangis aja di mobil. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Minimal respon
Yang harus kita lakukan dari dalam diri kita sendiri itu yang menjadi bagian yang penting. Ada hal-hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi minimal kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu yang penting. Ya, ketika kita menjumpai kegagalan, ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, minimal kita bisa mengendalikan respon kita. Jangan keadaan mengendalikan kita, tetapi kita harus mengendalikan keadaan. Itu yang betul. Jadi kalau tahun 2024 lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, minimal respon kita itu harus baik. Oh, kok gue banyak gagal ya? Kok gue banyak salah ya? Harus gimana ya? Harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih banyak berhati-hati dan lebih waspada lagi. Supaya apa? Kita tidak jatuh di lubang yang sama, kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Itu yang betul. Itu adalah respon yang baik. Semua setuju ya? Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Minimal kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itu yang penting. Kalau kita kan masih muda ya. Ada yang udah pacaran, putus, pacaran, putus, pacaran, putus. Kenapa? Pacarnya banyak. Kalau pacaran banyak, putus sambung, putus cari lagi, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya, mau pacar kamu 5, 10 nggak apa-apa, asal kuat imannya. Ya, asal jangan begini, menikah cerai itu yang nggak boleh. Namanya juga masih pacaran, kan di ini dulu, diselidiki dulu karakternya. Betul nggak? Ini cocok nggak? Cocok nggak dijadiin pendamping seumur hidup? Cocok nggak dijadiin istri? Cocok nggak dijadiin suami? Nah kalau nggak cocok, putus nggak apa-apa. Daripada sudah menikah cerai, itu malah berdosa di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ingat, anak muda pun pacaran harus pacaran gaya Kristen ya. Kalau pacaran harus di tempat yang terang ya. Jangan lampunya 5 watt. Lampunya harus berapa? 500 watt yang terang. Semua setuju? Ya. Jadi pacaran nggak apa-apa. Pacaran kita gagal nggak apa-apa. Jangan kita malu. Wah, lu playboy, lu playgirl. Bukan itu. Bukan itu poinnya. Ya. Makanya kalau mau lagi ser-ser, lagi mau lihat cewek atau cowok itu harus lihat dulu. Ini cocok apa enggak nih? Cocok apa enggak ya. Tapi biasanya orang yang takut-takut malah susah punya pacar karena dia ragu-ragu. Kayaknya nggak cocok nih, kayaknya nggak cocok. Atau mungkin panggilannya belum mau pacaran. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting begini, jangan kita takut dicap gagal karena pacaran, terus kita nggak mau pacaran, terus akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan tujuan kita. Ya, nggak apa-apa kalau kalian nanti pacaran nggak cocok, putus-putus aja gitu ya. Ya, oke yang pacaran, amin. Tuh Pak Elisa bilang tuh kalau nggak cocok putus. Ya, jangan karena ucapan saya juga langsung kalian putus, enggak. Tapi minimal begini, semua kegagalan yang kita hadapi hari-hari ini, semua kegagalan di masa lalu jangan sampai menjadikan kita semakin terpuruk. Kita harus semakin kuat, harus semakin banyak belajar supaya apa? Tahun 2024 kita bisa mengalami keberhasilan gilang gemilang dan semua yang terbaik turun atas hidup kita. Itu harusnya menjadi tujuan kita yang utama ya. Jadi kita harus mengadakan yang namanya biasanya begini. Setiap menjelang akhir tahun atau menjelang tahun yang baru, kita mengadakan yang namanya resolusi. Resolusi artinya apa? Kita bertekad. Tahun depan saya harus apa gitu misalkan gitu ya. Tahun depan saya harus turun badan 8 kilo misalkan begitu. Resolusi gitu ya. Itu resolusi. Saya percaya sebelum kita memasuki tahun 2024 pun kita punya resolusi. Tahun 2024 saya harus turun badan 8 kilo. Bukannya turun malah naik 10 kilo. Itu resolusi yang salah, kebalik. Ya. Tahun 2025 saya ingin melakukan resolusi tahun 2024 yang belum tercapai. Ya itu bisa juga boleh gitu ya. Dari tahun ke tahun begitu aja terus gitu ya. Jadi artinya semua harus menuju ke arah yang lebih baik. Hidup kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu pun harus menunjukkan arah yang lebih baik. Amin. Jangan sampai kita menjadi semakin terpuruk, jangan sampai kehidupan rohani kita menjadi semakin turun, bukannya naik malah turun. Itu pasti ada kolusi, pasti ada sebuah kesalahan.
Kita harus koreksi diri kita masing-masing supaya apa? Supaya kita selalu melakukan yang terbaik. Karena itu adalah rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup kudus, berkenan, dan selalu menyenangkan hatinya. Ya, itu harus menjadi tujuan utama kita. Core bisnis kita adalah itu. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, masing-masing kita punya yang namanya core bisnis, ya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ikut dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu core bisnis kita. Kalau yang namanya restoran bakmi, yang dia jual terutama adalah apa? Bakmi. Betul nggak? Tapi kalau kita masuk ke bakmi gem gitu ya, kan ada tuh bakmi gem gitu atau bakmi gek gitu ya. Dalamnya kita bisa pesan bakmi, ada juga nasi goreng, ada juga yang lain-lain, ada pangsit dan lain sebagainya. Tapi core bisnisnya, bisnis utamanya adalah jualan bakmi, sama seperti hidup kita kayak gitu. Kita anak-anak Tuhan, core bisnis kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hal-hal yang lain, melayani Tuhan, menjadi aktivis, pekerja di gereja, itu bukan yang utama, tetapi itu sampingannya. Tetapi bisnis utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan, ikut dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi tidak harus di gereja, tidak harus di komunitas, tetapi dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, tempat kuliah, dimanapun kita berada, core bisnis kita adalah apa? Ikut kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang penting. Jadi ketika saya percaya, kalau kalian sudah tua, tidak selamanya di sini. Ada mungkin kalian pindah ke luar negeri, pindah keluar kota karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tetap core bisnis kita, urusan kita yang terutama adalah apa? Ikut kehendak dan rencana Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu bisnis kita yang terutama. Ya. Tetap melayani enggak? Tetap melayani. Tapi ya kalau bisa di sini sampai kalian punya anak cucu. Amin enggak? Sampai kalian lihat saya nanti udah tua renta gitu ya, khotbah pun juga nanti enggak sesemangat ini, mungkin khotbahnya juga pelan-pelan gitu ya. Amin Bapak Ibu. Kayak gitu mungkin. Kalian lihat saya gitu ya. Ya, yang penting kita senangkan hati Tuhan. Oke, 3 hal penting yang harus kita miliki ketika kita memasuki tahun yang baru ya. Yang pertama, kita harus punya harapan yang tidak pernah putus. Kita buka dulu dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Boleh tolong dibuka, Pak? Oke. Semoga Allah sumber apa? Pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supayalah kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalian pernah dijanjikan sesuatu nggak sama orang tua kalian? Pernah nggak? Kayaknya di sini ada deh seorang anak gitu ya, yang dijanjikan sama orang tuanya. Kalau kamu turun badan 10 kilo, mama beliin kamu laptop. Ada kayak gitu. Kalimat itu adalah kalimat pengharapan. Betul nggak? Ini kayaknya nggak pernah dikasih pengharapan nih sama orang tua. Tapi bukan PHP, tapi pengharapan yang pasti. Oke nggak? Kalian pernah nggak dikasih pengharapan sama orang tua kalian? Oke lah, bukan sama orang tua. Mungkin sama pacar kalian atau mungkin sama teman kalian. Yang penting begini, ada satu perkataan, satu kalimat yang bisa kita pegang sehingga kalimat yang sudah diucapkan itu bisa menjadi pegangan buat kita. Wah, dia ngasih pengharapan nih. Ya, bukan PHP nih, bukan pengharapan yang palsu nih. Oke? Jadi pengharapan itu kita pegang. Nah, Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah memberikan kita pengharapan yang palsu. Pengharapan kepada Tuhan itu adalah hal yang pasti. Ketika Tuhan menjanjikan menyertai kehidupan kita, kita bisa pegang kalimat itu. Kita bisa pegang janji Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah firmankan, itu boleh menjadi pengharapan yang kuat bagi kita. Jadi memasuki tahun 2025, Tuhan berkata bagi setiap kita,
ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi akhir zaman 2025 lewat, 2026 masih lewat. Akhir zaman artinya seumur hidup kita. Selama kita masih hidup, itu adalah zaman kita. Betul? Jadi selama kita hidup artinya Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan itu adalah pengharapan yang pasti, itu adalah pengharapan yang tidak palsu, pengharapan yang dapat diandalkan. Nah makanya ketika hari ini ada hal-hal yang mungkin kita sudah berdoa kayaknya Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan kayaknya mati, Tuhan kayaknya diam, Tuhan kayaknya tidak bergerak sama sekali. Ingat, waktu Tuhan mungkin belum datang yang terbaik buat kita. Ya, yang harus kita lakukan hari ini, pengharapan kita jangan sampai pernah putus. Pengharapan kita jangan pernah sampai hilang hanya karena gara-gara masalah sepele. Jadi yang pertama begini, walaupun dunia penuh ketidakpastian ya, walaupun dunia tidak menjanjikan hal-hal yang menurut kita baik, tapi ingat, beriman dan berharap kepada Tuhan itu harus menjadi bagian kita yang harus kita pegang teguh, tidak boleh kita tinggalkan. Amin. Ya, pegang janji firman Tuhan. Kalian punya ayat masing-masing enggak? Punya enggak? Oh, kalau saya punya. Minimal saya bisa pegang Roma 8:28. Ya. Oh Pak, ayat mas saya Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Tuhan Yesus, enggak ada hubungannya. Enggak ada. Ya. Atau Kejadian 1 ayat 1, enggak ada. Pada mulanya adalah firman. Apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, enggak ya. Kalian punya ayat mas masing-masing, pegang teguh. Itu adalah pengharapan buat kita. Amin enggak? Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang begini berdoa gitu, saya berdoa berpuasa 40 hari, saya ingin cari kehendak Tuhan. Kayaknya Tuhan enggak ngasih wangsit gitu. Kayaknya lagi berdoa, doa puasa, Tuhan kayaknya enggak berbicara. Kalau kita mau cari kehendak Tuhan, baca Alkitab. Karena itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Baca firman Tuhan. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kita bisa mengerti masa depan kita. Saya berpikir begini, Tuhan itu enggak misterius-misterius amat gitu loh. Tuhan itu bukan satu pribadi yang kayaknya susah ditebak, enggak juga. Enggak. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin enggak? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita percaya Tuhan mengasihi kita, perjanjian-perjanjian yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita akan diberitahukan. Jadi Tuhan enggak misterius-misterius amat. Kalau kita berpikir begini, masa depan saya nanti gimana ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya bakal jadi orang kaya atau orang miskin ya. Saya mau kasih tahu, ya, kita bisa tahu masa depan kita. Kita bisa lihat hari ini sebetulnya. Jadi kalau kita kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari ke depan, betul nggak? Tetapi minimal kita bisa menebak, kita bisa memprediksi, kita bisa mengira-ngira bakalan kita seperti apa gitu. Betul nggak? Ini tahun berapa? 2024. Tahun 2017, saya nggak tahu masa depan anak saya seperti apa. Yang saya tahu dia bakalan keluar negeri gitu. Ketebak nggak? Ketebak. Walaupun ada beberapa hal yang saya nggak bisa, kamu bakalan begini-begini, enggak. Tapi minimal saya 50% bayangan di otak saya tuh ada gitu loh. Anak saya akan seperti ini gitu. Dan itu pun juga hasil doa, hasil pergumulan. Nah makanya kalau kalian 5 tahun ke depan jadi seperti apa, itu enggak misterius-misterius amat. Asal kalian dekat sama Tuhan, perjanjian Tuhan akan diberitahukan kepada kalian. Ya, jadi kalian bisa mengira-ngira, bisa menebak, walaupun tidak bisa memastikan saya bakalan begini, enggak. Tetapi minimal bisa mengira-ngira. Kita kalau lihat ada orang berdosa gitu ya, lu bakalan masuk neraka lu. Kita enggak boleh. Kayaknya teman kita duniawi banget gitu, hidupnya kacau balau gitu. Lu bakal masuk neraka, enggak boleh.
Tapi minimal kita bisa mengira-ngira. Bro, kalau lu masih mabok-mabokan, ya, lu masih main cowok, main cowok, dia cowok tapi main cowok, you bakalan masuk neraka. Nah kita kalau ngasih gitu memprediksi bisa. Lu nggak bertobat, nggak percaya Tuhan Yesus, hidup lu kayak gini terus mati. Kayaknya lu bakal masuk neraka deh. Itu namanya prediksi. Kita nggak bisa ngomong gini, lu bakal masuk neraka lu kalau hidup kayak gini terus. Neraka lu. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi artinya begini, hal-hal ke depan tidak bisa kita pastikan, minimal kita bisa memprediksi, bisa mengira-ngira. Dan Tuhan nggak misterius-misterius amat. Perjanjian Tuhan akan diberitakan kepada kita orang-orang mengasihi Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan jelas mengatakan bagi kita, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jadi kita yang masih muda belajar melakukan yang terbaik. Belajar kesalahan dari masa lalu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita mau rajin belajar lagi. Kita mau giat terus belajar. Ya, lakukan yang terbaik. Perbaharui sikap kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang nyebelin gitu loh. Ya. Kan kadang gitu, kalau lagi ngumpul-ngumpul kita nggak datang, kayaknya teman kita tuh kehilangan kita gitu loh. Aduh, nggak ada lu nggak rame gitu. Tapi ketika kita datang, oh ada lu terlalu rame gitu loh. Tapi suasana jadi ceria, itu enak gitu loh. Jangan sampai teman kita begini, untung nggak ada si itu ya. Kalau ada itu pasti kacau tuh. Jangan kita jadi pribadi kayak gitu. Ya, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Kemanapun orang yang punya pribadi yang menyenangkan pasti akan disukai orang dan hidupnya minimal 50% akan mengalami kesuksesan. Kalian punya sifat yang baik, dimanapun kalian bekerja, kalian akan produktif. Kalian akan menjadi pribadi yang disenangi oleh atasan. Ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari hal-hal yang membuat masa lalu kita gagal, kita belajar agar ke depan kita bisa memiliki hal yang lebih baik lagi. Dan ingat, kita harus punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, harapan yang tidak pernah padam, harapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti. Kita harus pegang pengharapan itu. Tahun 2025, Bapak Gembala sudah menyatakan tahun melayani. Lakukan yang lebih baik lagi. Kita melayani nggak hari ini? Iya, melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ingat, harus dilakukan lebih baik lagi. Ya. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi yang kedua ini, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kasih. Mengapa? Karena kasih itu adalah inti ajaran dari Kristus. Ini berhubung masih suasana Natal ya. Ingat, Yesus datang ke dunia, lahir di dunia ini cuma satu kata, yaitu apakah? Kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu yang penting. Allah itu adalah kasih. Jadi Allah, Yesus identik dengan yang namanya kasih. Kalau sekarang saya tanya gini ya, kota Jogja identik dengan apa? Apa? Iya pelajar bisa ya. Tapi identik dengan gudeg gitu loh. Gitu ya. Sekarang kalau Padang, rendang ya. Identik kayak gitu. Sekarang kalau Bangkok, identik dengan apa? Jadi kayak ada identik. Kalau Allah kita identik dengan kasih. Nah pertanyaan sekarang saya balik ke pribadi kita masing-masing. Meta identik dengan sumringah. gitu, misalnya gitu ya. Gitu ya. Ya. Desi identik dengan ceria, misalkan itu cheers gitu ya. Valen identik dengan Valen yang mana nih? Ya. Jadi masing-masing kita kayak punya identik gitu loh. Allah adalah kasih. Mengapa tidak Desi adalah kasih? Begitu. Valen adalah kasih. Oke.
Tono, wah nyebelin tuh. Misalnya, aduh jangan deh. Orang itu bikin kacau balau tuh, jangan. Ya, kita harus punya satu identik yang memang pribadi yang baik itu melekat pada diri kita. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah adalah kasih, kita pun harus punya DNA yang sama. Saya kadang bingung begini ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Bilang iya dulu. Ya, Tuhan Yesus kita Tuhan yang sama, amin. Pertanyaannya begini, mengapa sifat kita beda-beda? Ada yang menyenangkan, ada yang nyebelin. Mengapa begitu? Ya udah, nanti kalian jawab sendiri ya. Saya juga nggak tahu jawabannya seperti apa. Kok saya kadang juga bertanya sama diri saya sendiri. Tuhan kan, Tuhan dia sama Tuhan saya kan sama ya, itu engkau Tuhan. Tetapi kenapa sifatnya kok beda-beda ya? Saya menjadi pribadi yang lemah, lembut, penurut. Tapi mengapa dia kasar ya, berangasan ya? Misalkan begitu. Ini bisa kayak gitu tuh. Gak tahu kalian jadi pribadi yang mana gitu. Ya. Ingat, Tuhan kita adalah kasih. Kita punya DNA yang sama, harusnya kasih. Jadi jangan tinggalkan kasih itu. Tuhan Yesus datang ke dunia, satu kata, kasih. Dan kasih itu bukan berarti semua ditolerir gitu. Oh kamu berbuat dosa nggak apa-apa, kami tetap mengasihi engkau gitu. Nggak apa-apa, silakan berbuat dosa. Kasih bukan seperti itu juga ya, nggak kebablasan. Kasih itu harus tegas. Ya. Kita kalau lihat teman kita berbuat dosa, jangan benci orangnya tapi benci perbuatannya, tapi kita tetap mengasihi orangnya. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk mengasihi orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa. Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita yang masih hidupnya kacau, kita bina dia. Oke? Bina terus. Tahun masih belum bertobat, bina lagi terus. Nah 10 tahun nggak bisa dibina, kita binasakan dia gitu. Binasa, udah susah itu. Ya, orang kalau sudah tidak dibina, ya tidak bisa berubah, dia akan mencapai satu level namanya porneia. Porneia itu satu keadaan yang kayaknya nggak bisa berubah. Kayaknya Yesus sendiri yang khotbah, tetap nggak bisa berubah. Dari kata porneia muncullah kata pornografi. Orang yang terlibat pornografi itu susah lepas, nggak bisa lepas. Bilang ke sebelahnya, lu bukan. Gitu ya. Jadi orang masuk ke dalam level porneia, yaitu udah nggak bisa berubah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Jangan sampai kita masuk ke dalam level itu. Oke? Jadi kita belajar, ya. Kalau kita hari ini kayaknya hidup kita masih sembarangan gitu ya. Hidup kita kayaknya masih suka-suka kita sendiri. Kita belajar gitu loh. Mengubah diri kita sendiri. Dengan satu tujuan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Tuhan hanya butuh satu keadaan, di mana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Ya, kalau kita bilang, mari kita berikan persembahan buat Tuhan. Lu punya duit berapa? Langit dan bumi punya Tuhan. Tapi minimal kalau kita bisa memberikan terbaik, walaupun terbatas jumlahnya, di balik persembahan kita, itu ada kasih yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan dari persembahan kita. Mungkin persembahan kita nggak seberapa, 5.000, 10.000, 20.000, itu nggak penting. Karena saya percaya kalian juga duitnya nggak banyak gitu. Tapi minimal begini, dari uang yang kalian berikan ada passion, ada semangat, ada satu ada satu hal yang mendasari, karena aduh aku mengasihi Tuhan, aku ingin memberikan yang terbaik. Itu baru masalah uang. Tapi Tuhan sebetulnya jujur, Tuhan nggak butuh duit. Yang butuh duit itu Pak Elisa. Yang butuh duit itu Kevin buat kawin. Yang butuh duit itu kita semua. Tuhan nggak butuh duit. Tapi kalau kita memberikan persembahan itu adalah bentuk representatif kasih kita kepada Tuhan. Ya, berikan yang terbaik artinya seberapa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh uang jajan saya. Uang jajan saya buat seminggu saya berikan semua buat Tuhan. Nanti kamu nggak ada jajan nggak apa-apa, yang penting ini buat Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara.
Itu saya pernah ngalamin gitu soalnya. Saya pernah ngalamin gitu. Ya, ngasih persembahan entah uang jajan saya, entah pokoknya kasih aja semua gitu. Pasti Tuhan akan pelihara. Ya Tuhan pelihara juga gitu ya. Tapi artinya begini, kalau Tuhan kita kasih, kita harus punya hal kasih juga dalam hidup kita. Dan kasih kita harus semakin bertambah, tidak boleh semakin berkurang. Oke ya, kalau kita lihat teman-teman kita yang nyebelin, oke lah, kadang kita terganggu, kita terdistraksi gitu. Pikiran kita, hati kita terganggu kalau kita lihat teman kita nyebelin. Tapi ya udah, sesaat aja, jangan kita hayati gitu. Oh, gue sebel banget sama dia. Udahlah, sampai mati gue nggak bakal ampuni dia. Nggak boleh kayak gitu. Cukup jangan dihayati, cukup ya udah sekilas gitu. Karena kalau kita ketabrakan luka-luka dikit, sakit-sakit dikit, oke, wajar gitu ya. Tetapi luka itu pun seharusnya seiring berjalan waktu akan sembuh. Kalau ada teman-teman kita melukai kita, oke, tenang dulu, jangan bereaksi. Biar Tuhan yang membebat. Tuhan katakan pembalasan adalah aku, serahkan kepadaku. Oke, tugas kita hanya mendoakan. Kalau perlu beri seteru kita makanan. Kalau seteru kita lapar, beri dia makanan. Oke, ya. Jadi yang kedua, Tuhan mengajarkan bagi setiap kita supaya kita bisa memiliki kasih itu lebih dalam lagi. Karena kasih kita akan mengubah dunia sekitar kita, akan mengubah lingkungan kita. Sekalipun lingkungan kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, asal ada satu kasih, semua akan berubah. Jadi kasih itu tidak boleh hilang. Ya, tahun 2024 kita lebih banyak bencinya, buang. Harus lebih banyak kasihnya. Saya percaya, yang namanya, kalian pernah lihat yang namanya gambar ini loh, fatwa ya. Ada yin dan yang gitu loh. Ada kayak gambar hitam, terus ada titik putih, di sininya putih, ada satu titik hitam. Tahu kan? Fatwa. Itu artinya begini, dalam dunia yang hitam pasti ada satu titik kebenaran. Dalam dunia yang putih pasti ada orang yang jahat gitu. Kita misalkan semua putih nih, pasti ada satu yang jahat. Bukan saya Pak, bukan saya, bukan. Udah saya aja deh nggak apa-apa. Tapi biasanya begitu. 12 murid Tuhan Yesus ada satu pengkhianat. Ya. Tapi saya percaya dalam lingkungan yang jahat sekalipun pasti ada orang baik. Itu keadaan dunia. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi agennya Tuhan. Kita menjadi agen terang, kita menjadi agen kasih, kita menjadi agen yang baik supaya semua dunia bisa melihat bahwa ada kasih dalam hidup kita. Ada kasih Tuhan yang bisa kita bagikan buat orang lain. Ya, mungkin kalian nanti bekerja di lingkungan yang mungkin banyak orang-orang yang korupsi, mau menang sendiri, egois, tapi kalian dipanggil untuk menjadi teladan, menjadi kasih, memberikan kasih. Dan kasih kita harus semakin bertambah. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi, kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Yang kedua, kasih kita harus semakin bertambah. Dan yang terakhir, kok saya ngomong terakhir kalian kayaknya kecewa nih. Iya. Oke, saya tambah lagi 1 jam lagi ya. Kok kayaknya kalian kecewa kalau ngomong terakhir gini. Kayaknya pengen nambah denger gitu ya. Yang ketiga, kita harus hidup dalam tujuan. Kita harus punya tujuan hidup. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang terkenal. Ada yang ayat emasnya Yeremia 29 ayat 11? Oh, kalian kayaknya nggak baca Alkitab. Saya lupa, saya nanya. Pertanyaannya salah. Ada yang menjadikan Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat emas? Nggak ada ya? Oh ya, saya lupa. Kalian kan sukanya Matius 1 ayat 1 ya. Silsilah Tuhan Yesus ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidup kita harus ada dalam tujuan. Dan tujuannya adalah masa depan. Tuhan kita itu melampaui seluruh dimensi waktu. Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di hari ini, dan Tuhan ada di masa depan. Jadi hidup kita kan forward gitu ya, maju ke depan kan, ya, maju terus menuju masa depan.
Hari ini Tuhan ada di sini, ketika kita maju 10 tahun lagi Tuhan juga ada di situ, ada di depan. Tuhan yang sama memelihara hidup kita hari ini, Tuhan yang sama juga akan memelihara hidup kita di masa depan. Ya. Jadi yang jelas begini, kalau Tuhan ada di masa depan, hidup kita harus punya tujuan. Tujuan kita ke depan. Tujuan kita di mana ada Tuhan Yesus. Jadi jangan takut. Kalau hidup kita hari ini kayaknya nggak ada pengharapan, kayaknya kita lahir dari keluarga yang biasa, pas-pasan gitu ya. Kayaknya nggak punya kesempatan yang jauh lebih baik dari teman-teman kita yang lain. Jangan putus harapan. Tuhan Yesus ada di depan kita. Tuhan Yesus ada di masa depan, jadi tujuan kita pasti. Tujuan kita ke depan, di mana ada Tuhan Yesus. Ya, jangan tujuan kita ke depan ada Tuhan Yesus, kita ke depannya ke depan yang mana nggak jelas gitu. Tujuan kita pasti kok. Asal hidup kita hari ini kita tuntun baik-baik, kita tidak melakukan kejahatan, hidup sesuai firman Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan kita lakukan tanpa bertanya, kita taat aja gitu loh. Tuhan pasti akan berkati hidup kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Yosua, bukan ya, Yesus Kamto masih ya. Dalam kitab Yosua juga dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya hidupmu beruntung, ya. Ketika engkau berjalan, ketika engkau sedang berbaring, tetap engkau memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri yang harus kita pegang teguh. Itu adalah pegangan dalam hidup kita masing-masing. Hari ini kita pegang firman Tuhan baik-baik, kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi bagian hidup kita. Siapa yang mau kaya 10 tahun lagi? Oke. Siapa yang pengen kaya raya banget gitu? Pengen kaya raya, nggak ada sakit penyakit, hidup senang-senang, foya-foya, tidak pernah ada masalah. Siapa yang mau? Ada yang nggak yang mau? Ya kalian nanti akan masuk ke rumah ukuran 1 kali 2 meter, nggak ada masalah sama sekali. Kan orang maunya begitu. Itu apa sih, ada lagu saya pernah dengar itu, siapa sih nyanyi, Nadine Amiza atau siapa? Nadine Amiza atau siapa? Nadine siapa? Hamiza ya. Ingin apa? Nggak punya masalah, hidup kaya raya. Ah, siapa? Ya kayak gitu. Kurang lebih syairnya seperti itu. Nadine Hamiza. Dia betul nggak sih yang nyanyi itu? Betul ya, yang nyanyinya 247 itu loh. Ya pokoknya itulah ya gitu ya. Jadi orang rata-rata mau seperti itu. Mau kaya raya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada masalah, pokoknya hidup tenang gitu loh. Sama kayak kalian, masih muda, foya-foya, ya, tua hidup bahagia, mati masuk surga. Yang kayak gitu, pengen diberkati, mana ada gitu ya, ya. Kebanyakan kita begitu, pengen nggak ada masalah, tapi hidup tidak seperti itu. Hidup tidak semudah mulutnya motivator. Hidup tidak semudah dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan. Hidup kita adalah struggle, perjuangan. Hidup kita harus kita isi dengan hal-hal yang sebetulnya penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Itu adalah real life. Itulah kenyataan hidup seperti itu. Betul nggak? Kalian kalau lihat teman-teman kalian posting di Facebook, di Instagram, posting makanan enak, di balik itu sebenarnya ada penderitaan. Ya, siapa yang bayar sebetulnya? Duitnya ada apa enggak? Mungkin dia untuk biaya makan sebulan dia posting buat beli makanan yang mahal. Selanjutnya dia makan mie instan. Kita nggak tahu ya, di balik foto yang indah sebenarnya banyak penderitaan. Ya, hidup kita yang real life adalah banyak struggle-nya, banyak perjuangannya. Dan memang hidup harus diperjuangkan, kebahagiaan harus diperjuangkan, sukacita harus diperjuangkan, bahkan keselamatan yang kita terima harus kita perjuangkan. Kalian nanti akan mengerti ketika kalian menikah, rupanya kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan hadiah dari Tuhan. Menikah diberkati langsung hidup bahagia, enggak. Kebahagiaan itu adalah perjuangan bersama suami dan istri. Ya, nanti kalau kalian udah menikah tuh menyesal, pasti menyesal. Ya, Ferry pasti kalau kamu menikah pasti menyesal. Ya, kenapa nggak 5 tahun yang lalu gitu kawinnya gitu.
nanti ada buruan tuh Pak Elisa udah ngasih kode tuh, buruan. Buruan kamu daftarin. Ya, jangan lupa Fer, foto 3x4 berdua ya. Itu 4 lembar yang berdua ya. Backgroundnya merah. Habis itu bimbingan pranikah ya, BPN ya. Ada 17 sesi. 17 sesi pernikahan. Ya, buruan. Adel kamu jangan mau digantung. Enggak jelas. Enggak itu jangan dimasukin hati Fer, masukin agenda aja ya. Ya jangan masukin hati. Oke. Apa kamu Kevin? Cari pacar dulu yang jelas. Oke ya. Kalian tuh anak muda, tulang punggung gereja. Gereja ini tumpuan harapannya ada pada kalian. Kalau kalian hidupnya hari ini sembarangan, tidak punya visi yang jelas ke depan, Tuhan akan cari tulang punggung yang lain. Ya. Jadi kalian harus punya visi yang baik, membina rumah tangga yang baik supaya gereja ini makin kuat. Amin. Ya. Jadi mulailah dari cari pacar yang betul. Berpacaran yang betul. Amin. Jadi selamat memasuki tahun 2025 dengan hati yang sukacita ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, hamba selesai dengan sharing firman Tuhan yang singkat ini dan biarlah 3 hal yang sudah kami dapat pada hari ini boleh menjadi bekal untuk kami memasuki tahun 2025 dengan baik. Biarlah pengharapan kami tidak hilang dan kasih yang ada pada kami pun boleh semakin bertambah dan biarlah kami boleh mengerti tujuan hidup kami ke depan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan menuntun hidup kami. Dan sepenuhnya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memberikan kami kesuksesan, Tuhan memberikan kami kebahagiaan, dan selalu yang terbaik itu datangnya berasal dari Tuhan saja, bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hati kami senantiasa taat setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami yang masih muda, biarlah Tuhan berkenan memakai kami menjadi Allah dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara dan biarlah Roh Kudus akan berbicara ke dalam hati anak-anak-Mu lebih lanjut dan firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin.